Baik, izin saya mulai untuk klinik opa pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Govirin selaku Sekretaris Jenderal Opop Jatim, para kiai, bunyai, Gus Ning, Ustadz Ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa narasumber kita, Bapak Farhan Arya Indrajaya, SPI MPSDM selaku pengembang kewirausahaan ahli pertama Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di Klinik Opop seri ke-35 dengan tema pengembangan usaha bagi UKM yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Farhan. Baik, sebelum memasuki sesi materi, marilah kita dengarkan pengantar dari Gus Gofiri. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mas Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, yang sama-sama saya muliakan para pejabat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, khusus narasumber kita pada siang hari ini Pak Arya, Bapak Kiai, Muslim Ustadz yang hadir untuk mengikuti klinik Opop Jawa Timur seri yang ke-35 siang hari ini. Ya. Dan selawat tentunya kita senantiasa diaturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, lebih yang kita nantikan syafaatnya dan kita sama-sama baginda Nabi menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai sekjen dari program One Pesantren One Kota Jawa Timur, saya mengapresiasi betapa geliat ekonomi dari pondok pesantren se-Jawa Timur yang tergabung dalam program Opop benar-benar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ada pesantren yang dulunya sama sekali tidak memiliki usaha. Dengan bergabung bersama Opop, tidak lama kemudian mendirikan usaha dan usahanya berkembang, bahkan sampai sekarang usaha-usaha itu terus menunjukkan kemajuan. Contohnya siapa? Pondok pesantren yang berada di Pasuruan, Al-Inayah. Pondok pesantren Al-Inayah Pasuruan saat ini dikenal dengan produk unggulannya yang berupa nugget, bakso, dan siomay. Tapi bukan nugget sembarang nugget, bukan siomay sembarang siomay, bukan bakso sembarang bakso, melainkan nugget, siomay, dan bakso yang lezat dan gizi. Kenapa? Karena bahan bakunya adalah ikan lele. Pertama kali saya berkunjung ke pesantren Al-Inayah Pasuruan, jangankan peternakannya,
kolamnya saja tidak punya. Tapi tidak lama kemudian almarhum Kiai Ali tergerak mendirikan usaha berkat bergabungnya Pondok Pesantren Al Inayah jadi peserta OPOP pada tahun itu. Tidak berselang lama, usaha terus berjalan, bergerak, koperasi pun didirikan, alat-alat dicukupkan, termasuk akhirnya bisa mendirikan minimarket Al-Inayah. Saya sendiri yang hadir ke sana untuk ikut meresmikan minimarket itu. Bengkel sepeda motor juga didirikan. Semangat kemandirian digelorakan. Dan akhirnya saat ini usaha terus berjalan, bahkan berkembang pesat, dan para santri juga berkontribusi ikut di dalam proses baik produksi dan lain sebagainya. Inilah satu gambaran Bapak Ibu sekalian bahwa OPOP ini akan terus memberikan kebermanfaatan bagi pesantren di Jawa Timur. OPOP ini akan terus memberikan semangat dan fasilitas agar usaha-usaha yang panjenengan jalankan bisa menjadi usaha yang patut diandalkan dan dibanggakan. Diandalkan kenapa? Karena dengan adanya usaha diharapkan kemandirian ekonomi pondok pesantren dapat tercipta. Pesantren tidak lagi hanya mengandalkan SPP santri, donasi, hibah, dan bantuan dari luar negeri. Tetapi dengan memiliki bisnis-bisnis yang dapat diandalkan, maka dari hasil usaha itulah kemandirian ekonomi pesantren dapat diciptakan. Tetap pesantren tetap menerima syahriah dari santri, tetap menerima donasi, tetap menerima hibah, tetap menerima bantuan dalam dan luar negeri, tetap tidak ada masalah kalau diberi. Tapi dengan adanya semangat kemandirian, maka insya Allah bukan itu tujuan utamanya, dan bukan karena tidak dapat hibah, tidak dapat donasi, tidak dapat bantuan dari luar negeri, lalu proses pendidikan di pesantren menjadi mati. Tidak demikian. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan klinik OPOP seri yang ke-35 pada siang hari ini, yang nanti akan disampaikan materi oleh Farhan Arya, benar-benar bisa menjadikan usaha-usaha di pondok pesantren bisa berjalan dengan maksimal, dan ini sudah ada rawuh kiai kita dari Batu yang usahanya ayam frozen. Ini saling mengenalkan diri nanti. Kiai kita dari Batu ini sudah berhasil dari ayam yang kapasitas sedikit sekarang sudah luar biasa. Nanti mohon berbagi kisahnya Kiai. Bagaimana Kiai bisa mengembangkan usaha frozen chicken atau chicken frozen, ya, sampai dengan sekarang berkembang luar biasa. Dengan adanya contoh-contoh konkret di pondok pesantren yang ya asalnya sangat minor, tidak memikirkan bahkan usaha-usaha, yang sudah masing-masing pesantren sudah punya usaha semua, sudah punya produk semua, dan bisa diandalkan untuk menghidupi ekonomi pesantren. Dapat dibanggakan, kenapa? Kemana-mana saya cerita. Hari ini Kiai, saya Ya. berangkat ke Semarang ini. Ini barusan Alhamdulillah. mana ini? Nganjuk. Nganjuk. Kenapa kok saya ke Semarang? Saya diundang sama tamu investor dari Dubai, yang konon katanya malam nanti mau bertemu dengan kami dari Jawa Timur, OPOP terutama,
untuk merancang sebuah program investasi dari Dubai, program One Pesantren One Hospital. Saya nggak tahu itu bagaimana nanti arahnya kepada hospital. Dulu kita punya program One Pesantren One Poskestren, pos kesehatan pesantren. Ini malah naik lagi Kiai. Nah, naik uh, poskester tapi hospital. Nah, ini saya Hospital. jauh-jauh dari Surabaya, mohon doanya. Ini saya meninggalkan anak istri ini demi siapa? Ya, demi pesantren-pesantren sekalian. Mudah-mudahan mohon doa restunya Kiai, Bapak Ibu Amin. Ya. sekalian. Saya berangkat ke Semarang, nanti malam saya bertemu dengan orang-orang Dubai untuk membicarakan program One Pesantren One Hospital. Mudah-mudahan saya nanti malam kembali ke Surabaya membawa hasil yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Mungkin hanya Amin. itu yang bisa Amin. saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan istiqomah sampai dengan kapanpun kita belajar bersama melalui klinik obat Jawa Timur. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Gofir untuk pengantaran yang diberikan pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya untuk sesi materi dengan tema pengembangan usaha bagi UKM yang akan disampaikan oleh Pak Farhan. Sebelumnya, apakah sudah dapat bergabung, Pak Farhan? Halo, tes Mas. Sudah Siap, terdengar suaranya? siap masuk. Baik, untuk sesi Oke. materi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, izin share screen ya. Oke, monggo. Oke, apa sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Muhammad Gofirin selaku Sekjen OPOP Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Ibu peserta eh, Klinik OPOP Jawa Timur yang berbahagia pada hari ini. Baik, mungkin saya yang terakhir ini Mas ya, sudah ya. Kok info-info saya yang saya dengar dari Mas Randy katanya saya sudah yang terakhir ini. Benar? Eh, masih ada sih Mas nanti info lagi. Minggu depan. Masih ada lah. Masih ada, tapi Oke, beda oke. bidang. Iya. Nggih. Oh gitu. Berarti saya yang dari produksi terakhir ini tadi. Nggih, betul. Oke, ya berarti mestinya udah pinter-pinter ya ini Bapak Ibu sekalian yang udah join sini berarti. Karena kalau nggak salah saya lihat judulnya juga di pamfletnya sudah seri yang ke-35. Artinya sudah 35 episode berlalu. 34 episode berlalu terkait dengan mengupas segala macam eh, isu dan permasalahan serta materi-materi terkait dengan pengembangan KUKM di Jawa Timur khususnya. Nah, mungkin pada sesi yang ke-35 ini dan sekaligus yang terakhir dari bidang kami, bidang produksi dan restrukturisasi usaha, mungkin saya hanya sekedar sharing aja ya, sharing ringan aja. Nanti mungkin lebih banyak diskusi nggak apa-apa. Jadi nanti monggo Bapak Ibu sekalian, para peserta, para hadirin yang hadir di kegiatan Zoom pada siang hari ini untuk bisa bersama-sama kita berdiskusi secara langsung begitu. Karena eh, menurut saya ya yang efektif dari kegiatan seperti ini adalah berdiskusi karena kami dari sisi pemerintah itu sifatnya adalah eh, membuat aturan, kemudian juga mengeksekusi program-program kerja yang telah disusun. Nah, bagaimana kami bisa menyusun program kerja yang efektif dan efisien? Tentunya kami harus sering atau banyak berdiskusi dengan para pelaku usaha atau pelaku UKM yang mana pada saat ini adalah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi mungkin materi saya pada siang hari ini nggak berat-berat, mungkin sebentar aja, 30 menit nanti kita sisanya bisa berdiskusi gitu. Ini sampai jam berapa, Mas? Biasanya paling lama sampai jam 12 sih, Pak.
Oh, jam 12. Oke. Oke, nggak lama berarti. Oke, Ya. langsung aja. Ya pertama saya perkenalan diri dulu. Nama saya Farhan Arya Indrajaya. Saya pengembang kewirausahaan ahli pertama di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, tepatnya di bidang produksi dan restrukturisasi usaha. Nah, di bidang kami itu dibagi menjadi tiga seksi. Kalau dulu namanya seksi, tapi sekarang sudah berganti istilah menjadi tim namanya. Jadi di eh, produksi itu, bidang produksi ada tiga tim. Yang pertama bidang produksi itu sendiri, seksi produksi itu sendiri, kemudian seksi atau tim pengembangan usaha, di mana saya berada di situ. Kemudian yang ketiga adalah seksi restrukturisasi usaha. Nah, jadi kalau di seksi produksi atau yang pertama tadi itu adalah seksi yang tupoksinya lebih banyak mengenai sertifikasi legalitas usaha. Nah, kemudian kalau yang tempat saya di pengembangan usaha itu lebih banyak ke pelatihan-pelatihan. Nah, yang restrukturisasi usaha lebih pada menyasar di koperasi seperti itu. Jadi mulai dari koperasi retail itu nanti direstrukturisasi, ada yang di apa istilahnya ya, dimodernisasi seperti itu. Ada komunal branding juga tepatnya ada di seksi yang ketiga yaitu restrukturisasi usaha. Oke, langsung masuk ke materinya ya. Nah, terkait dengan materi yang saya susun, kelihatan ya? Oke. Nah, terkait dengan materi yang saya susun ini mengenai pengembangan usaha tadi. Jadi sesuai dengan eh, apa namanya? Ya, sesuai dengan tim saya atau seksi saya berada di bidang produksi yaitu di seksi pengembangan usaha, maka saya berfokus pada bagaimana suatu usaha UKM itu bisa berkembang. Nah, kalau kita tarik kembali ke mana makna dari judul tersebut, yaitu pengembangan usaha, maka sebenarnya maknanya luas sekali gitu. Jadi pengembangan usaha itu beragam. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pada saat di awal melihat pamflet pada judul kegiatan pada hari ini yaitu pengembangan usaha, maka yang tersirat atau yang terpikirkan oleh Bapak Ibu pasti macam-macam. Bisa mulai dari sisi pemasaran, dari sisi pembiayaan, manajerial, bahkan produksi itu sendiri, produksi dari produknya panjenengan itu, begitu kan? Nah, jadi di sini saya jabarkan bahwa memang benar. Jadi pengembangan usaha itu luas sebenarnya. Bisa dikaitkan ke aspek manapun, tidak hanya di produksi. Jadi ke pemasaran misalnya. Nah, di situ saya menggambarkan, mencontohkan yaitu ada online shop yang dimana memang saat ini sudah gempar ya, di mana semua itu sudah nggak zamannya lagi kalau misalnya kita berjualan harus dimasukkan ke toko, kita berjualan pakai gerobak ke pinggir-pinggir jalan, terus habis itu atau kita buka suatu toko, buka restoran gitu, sudah sudah nggak zamannya atau mungkin memang sekarang sudah berubah gitu. Bahkan di mall-mall aja di Surabaya itu sudah banyak yang sepi ya kan kalau misalnya Bapak Ibu ke Surabaya mengamati beberapa mall yang ada di Surabaya yang rame yang sampai saat ini masih rame terus itu paling cuma bisa dihitung dengan jari. 10 jari ini sudah bisa terhitung gitu. Yang lainnya sudah banyak yang tutup bahkan eh, hidup segan mati tak mau gitu ya karena merugi terus. Jadi itu menunjukkan bahwa adanya pergeseran dari pola belanja masyarakat ya secara umum
untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan atau yang dibutuhkan gitu. Jadi mereka sekarang semua sudah lebih banyak berbelanja cukup melalui gadgetnya masing-masing gitu. Jadi tinggal buka Shopee, buka Tokopedia gitu. Mereka tinggal tulis apa saja yang mereka inginkan, tinggal check out di situ. Sudah sangat mudah sekali, sangat gampang sekali. Nah, dengan adanya pergeseran itu, maka Bapak Ibu sebagai penyedia produk, sebagai pedagang, sebagai UKM juga harus aware, juga harus sadar akan adanya perubahan pola belanja masyarakat. Nah, maka dari itu kita juga sebagai produsen harus bisa mengubah pola jualan kita gitu. Dari yang dulunya mungkin hanya berjualan di toko, di gerai, secara offline. Nah, kita nggak ada salahnya mulai sekarang kita coba untuk berjualan melalui online shop seperti itu. Nah, di sini online shop itu ada dua, dibagikan jenis kategorinya ya. Ada yang marketplace seperti yang Bapak Ibu ketahui, Shopee, Tokopedia. Nah, Bapak Ibu di sini akan sebagai mitra atau pihak ketiganya gitu. Jadi sebagai orang yang berjualan di sana, tapi harus memberikan komisi seperti itu kepada si marketplace-nya itu, yaitu Shopee dan Tokopedia-nya, karena mereka adalah sebagai platform yang memiliki aplikasi sebagai penghubung seperti itu. Ya istilahnya kalau Bapak Ibu berjualan di mall, si Shopee dan Tokopedia itu adalah mall-nya, begitu. Bapak Ibu memiliki tenan, memiliki gerai di sana, berjualan di sana, nanti ada pengunjung yang datang, Bapak Ibu berjualan terjadi transaksi di sana. Nah, kalau di Shopee Tokopedia itu adalah mall-nya. Nah, Bapak Ibu berjualan di sana, buka gerai. Kalau nggak salah, kalau bukannya buka gerai itu gratis ya sebenarnya ya. Nah, tapi nanti pada saat ada yang membeli, nah disitulah mereka akan meminta komisi atau fee begitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu melalui sosial media. Nah, ini lebih lebih simpel sebenarnya. Jadi kalau sosial media itu kita bisa eh, lebih bebas. Jadi Bapak Ibu kan pasti di sini sudah rata-rata pasti punya lah. Kalau IG mungkin ada beberapa yang nggak punya. Tapi kalau WA, WhatsApp ya, pasti saya rasa semua yang ada di forum ini punya WhatsApp ya. Karena kalau enggak, tahu dari mana ada info ini kan begitu. Nggak mungkin zaman sekarang masih lewat SMS kan nggak mungkin. Nah, begitu juga Instagram kan kemarin juga di-share pamfletnya di Instagram. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan eh, sosial media tersebut untuk berjualan. Jadi kalau di situ sifatnya lebih langsung B2B ya, B2C, business to consumer. Jadi Bapak Ibu langsung bertemu dengan konsumen di sana dengan memaparkan atau memasarkan produknya, misalnya dengan fotonya, kemudian dibuatkan suatu akun dengan nama usaha Bapak Ibu, kemudian eh, apa namanya produk-produknya di-share fotonya di Instagramnya, dibuat feeds yang sebagus dan semenarik mungkin sehingga nanti eh, konsumen bisa datang dan berbelanja di sana. Untuk belanjanya mungkin lebih lebih mudah dan tidak dikenakan fee ya karena nanti bisa langsung B2C aja, bisa langsung chattingan, bisa langsung WA-WA-an, atau kalau di IG istilahnya direct message ya, DM-DM-an dengan calon konsumennya untuk konsultasi, dan kemudian nanti barangnya bisa dikirim melalui ekspedisi seperti itu. Jadi lebih fleksibel nanti Bapak Ibu tinggal mengirimkan nomor rekening seperti itu. Cuman memang eh, resikonya ada di Bapak Ibu sendiri. Gitu. Jadi kalau di Shopee Tokopedia itu mereka ada buffernya. Sebelum uang Bapak Ibu terima, mereka harus memastikan bahwa produk Bapak Ibu sudah sampai di eh, konsumen seperti itu. Nah, kalau ini tidak ada seperti itu, jadi tinggal benar-benar antara Bapak Ibu dan konsumen yang interaksi gitu. Jadi kalau misalnya ada apa namanya transfer palsu dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi resiko Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau di Shopee, Tokopedia, mereka sudah menerima dulu uang dari konsumen, di hold di dia dulu, ditahan. Nah, nanti begitu Bapak Ibu kirimkan produknya, produk sampai di rumah konsumen, baru mereka meneruskan uang yang dari konsumen ke Bapak Ibu seperti itu. Jadi konsumen itu sudah pasti bayar dulu, baru terima
barangnya seperti itu. Dan dari sisi konsumen juga lebih aman ya. Eh, nggak mungkin dibohongi gitu. Jadi kalau misalnya barang tidak sampai ya uangnya bisa dikembalikan oleh pihak Shopee dan Tokopedia seperti itu. Mereka ada sistem buffernya begitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke aspek pembiayaan. Nah, kalau pembiayaan ini eh, ada juga bidangnya di kami ya di Dinas Koperasi. Begitu juga dengan pemasaran tadi ya. Sebenarnya ada juga bidangnya dan saya rasa kalau saya lihat di akunnya Opop ya, Opop Jatim kemarin, saya scroll-scroll itu sudah ada kemarin di beberapa minggu yang lalu dari pemasaran, dari pembiayaan, mereka semua juga memberikan materi-materi yang sangat bagus untuk series Opop ini gitu. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah sangat kalau masalah per sektor gini ya, per sektor pembiayaan, pemasaran sudah dibahas dengan detail oleh masing-masing bidang. Nah, pembiayaan di sini juga yang misalnya Bapak Ibu ingin berkembang, usahanya bisa melalui kredit usaha rakyat. Nah, kredit usaha rakyat ini banyak sekali ya ditawarkan oleh berbagai macam bank yang ada di Indonesia maupun Bank BPD di Jawa Timur seperti Bank Jatim atau bahkan kalau Bapak Ibu adalah spesifik memang benar-benar UMKM yang untuk modal ya istilahnya eh, kredit yang digunakan untuk modal usaha itu bisa ke bank UMKM. Nah, dengar-dengar di sana itu lebih lebih mudah ya untuk pengajuan kreditnya dan lebih fleksibel begitu. Bunganya juga nggak besar. Dengar-dengar seperti itu. Nah, kemudian juga ada LPDB. Nah, ini kalau ini miliknya Kementerian UKM ya. Jadi Kementerian UKM itu juga memiliki lembaga yang mengelola dana bergulir untuk koperasi dan UMKM dengan bunga yang rendah begitu. Tapi tetap aja Bapak Ibu. Jadi meskipun Bapak Ibu hendak melakukan kredit melalui KUR maupun LPDB, pasti akan dilihat dulu atau ditanyakan terkait dengan kredibilitas usaha dan kebankable-an gitu. Jadi bankable itu adalah suatu eh, apa ya usaha yang dinilai oleh bank. Nah, semakin tinggi nilai bankable-nya maka semakin baik di mata bank. Artinya nanti Bapak Ibu akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman gitu. Nah, dari mana bank bisa mengetahui atau bisa menilai bankable suatu usaha? Nah, mereka pasti nanti akan melihat pembukuannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu juga sudah harus siap apabila ingin usahanya maju dan berkembang juga harus siap pembukuannya diperbaiki dan ditata. Jadi jangan disamakan dengan eh, uang rumah tangga misalnya, karena kan sebagai banyak di sini UKM itu juga masih seperti itu ya. Jadi karena memang mungkin hanya istilahnya sampingan atau sambilan gitu. Jadi mereka nggak mendetail atau tidak memisahkan keuangannya dengan baik. Padahal itu adalah hal pertama yang akan dilihat oleh bank pada saat Bapak Ibu akan meminjam uang atau kredit usaha rakyat ini gitu. Kemudian lanjut ke manajerial. Nah, di manajerial ini banyak jenisnya ya. Jadi untuk usaha bisa berkembang itu kita harus melihat dari aspek SDM-nya juga. Jadi SDM-nya apakah mumpuni, apakah mumpuni itu baik dalam sisi kualitas maupun kuantitas ya. Jadi kalau kualitas ya tentunya apakah sesuai dengan lini bisnis, core bisnis Bapak Ibu. Misalnya nanti Bapak Ibu, Bapak yang dari Batu tadi ya, Pak Kiai dari Batu tadi katanya Pak Gofirin memiliki usaha ayam frozen. Nah, apakah memang SDM-nya sudah mumpuni atau sudah memiliki kualifikasi yang sesuai di bidang usahanya? Paling tidak berarti kan di ayam frozen itu kita harus ada yang mengetahui terkait dengan kesehatan. Nah, jadi ada paling nggak sarjana gizinya di sana, harus ada sarjana peternakannya, ya kan paling tidak karena untuk mengetahui kualitas dari ayamnya yang akan di frozen seperti itu. Kemudian pembukuan. Nah, ini tadi yang seperti yang saya sampaikan pada saat membahas terkait dengan pembiayaan. Nah, pembukuannya adalah hal pertama yang akan dilihat oleh bank pada saat Bapak Ibu hendak meminjam uang untuk kredit usaha di sana. Jadi pembukuan itu benar-benar harus disusun secara rapi dan bagus. Kalau bisa sekarang sudah harus digital, jadi harus sudah pakai Excel lah minimal seperti itu.
Karena semakin bagus, semakin rapi pembukuannya, maka bank akan semakin menilai tinggi bankable dari suatu usaha Bapak Ibu. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan aset. Nah, pengelolaan aset ini juga manajerial yang nggak mudah ya. Jadi terkadang seringkali memang karena UKM itu, ya itu tadi, kembali lagi ke permasalahannya rata-rata adalah ya ini hanya sampingan Mas. Saya sebenarnya PNS gitu. Saya sebenarnya guru. Saya sebenarnya dosen gitu. Jadi mereka kadang-kadang rata-rata punya kesibukan masing-masing atau Bapak Ibu yang di OPOP ini pasti kebanyakan rata-rata beraktivitas juga sehari-hari di pesantren ya kan gitu. Mungkin mengajar, mungkin sebagai apa namanya mengurus ponpes kan seperti itu. Jadi ada kesibukan-kesibukan lain yang memang juga harus dikerjakan. Nah, tapi kita tidak boleh mengesampingkan usaha yang sudah kita jalankan gitu. Jadi harus ada pembeda antara aset milik ponpes yang sifatnya tidak produktif atau tidak ada kaitannya dengan usaha Bapak Ibu. Nah, itu harus dipisahkan gitu. Jadi ada juga aset yang memang itu khusus untuk keberlangsungan usaha Bapak Ibu. Misalnya lagi kayak ambil contoh dari yang ayam frozen tadi ya, Pak Kiai dari Batu tadi. Nah, misalnya di Ponpesnya ada alat packing gitu, alat packing untuk ayam frozennya. Nah, jadi itu adalah aset yang dimiliki oleh usaha Ponpes tersebut gitu. Jangan disamakan atau dicatat sebagai eh, aset dari Ponpes secara keseluruhan. Jadi harus sudah ada entitas yang berbeda seperti itu supaya tidak menyampur gitu. Jadi nanti kalau pada saat ada audit, ada penyusunan inventaris, Bapak Ibu bisa jelas mana memang yang aset-aset yang untuk mendukung usaha dan mana aset-aset yang tidak termasuk dengan untuk berlangsungan usaha Bapak Ibu seperti itu. Dan kemudian ada R&D. R&D itu adalah Research and Development. Jadi eh, dalam suatu usaha ya usaha apapun itu sangat perlu ya, ada yang namanya R&D apabila ingin berkembang. Karena R&D itu adalah di situ kita bisa mengetahui eh, kebutuhan atau kesesuaian produk kita terhadap permintaan pasar. Ya, di situ jadi kita bisa mengetahui misalnya saya ambil contoh lagi nih Pak Kiai dari Batu tadi frozen ayam frozen. Nah, ayam frozen yang seperti apa yang sekarang diminati oleh masyarakat. Nah, itu harus dilakukan research and development. Jadi harus diteliti. Harus diteliti secara detail. Mungkin kalau perlu bahkan bisa ada namanya memberikan tes atau memberikan apa ya istilahnya bertanya, wawancarai kepada orang-orang random aja di sekitar situ, mungkin dimulai dengan sekitar area Ponpes begitu. Jadi ditanyakan bagaimana rasa ayam frozennya atau apa kira-kira yang diinginkan, varian apa yang diinginkan dari ayam frozen saya seperti itu. Apa ada yang kurang mungkin dari sisi packingnya atau dari sisi packagingnya, menariknya, nah gitu mungkin masih kurang. Nah itu perlu ada namanya hal-hal seperti itu supaya kita bisa mengetahui eh, keinginan dari pasar itu seperti apa terhadap produk kita gitu dan lain sebagainya. Jadi manajerial itu masih banyak lagi. Nah, tapi karena di sini saya dari bidang produksi, maka saya akan fokus pada aspek produksinya. Nah, aspek produksi sendiri itu dibagi menjadi 4 gitu. Jadi ada kualitas dan kualitas produk, ada sertifikasi dan legalitas, ada pengembangan produk, dan ada diversifikasi produk. Nah, di sini saya coba akan jelaskan satu-satu ya. Nah, jadi ada pasti Bapak Ibu kan bertanya ya, bagaimana cara memenuhi kualitas dan kuantitas produk gitu kan? Misalnya kuantitasnya udah oke. Saya misalnya tiap hari ada permintaan pasar itu sekitar 100 pieces ayam frozen gitu katakan. Eh, Kuantitasnya sudah memenuhi. Nah, tapi bagaimana dengan kualitasnya? Apakah ayam frozen yang sudah diedarkan itu yang dijual sudah memenuhi kualitas yang baik? Apakah sudah eh, memenuhi ekspektasi dari para konsumen? Nah, itu kan menjadi pertanyaan gitu.
Kemudian apa saja sertifikasi dan legalitas yang diperlukan untuk produk Anda. Jadi sertifikasi dan legalitas itu banyak, nanti akan saya eh, jelaskan. Kemudian mau dikembangkan seperti apa gitu ya kan? Itu juga akan menjadikan suatu pertanyaan, mau dikembangkan menjadi suatu lini produk baru ya, atau misalnya eh, mungkin Bapak Ibu tahu Aqua atau air mineral Santri itu ya yang sangat terkenal dari Ponpes Sidogiri yang sudah sangat sukses itu. Nah, itu mau dikembangkan seperti apa? Jadi itu seharusnya ada sudah saatnya Ponpes Sidogiri melakukan pengembangan terhadap air mineralnya karena menurut saya itu sudah sangat terkenal dan sudah sangat bagus. Nah, mungkin harusnya saatnya ini dia untuk melakukan pembuatan lini produk baru begitu ya kan. Jadi mungkin yang sekarang mineral waternya sudah terkenal bisa membuat misalnya varian isotonik gitu kayak Pocari Sweat gitu kan nggak jauh berbeda. Jadi nggak jauh berbeda, nggak usah jauh-jauh dulu, yang tetap dalam satu lini produk yang sama, minuman, kemasan gitu, tapi dengan varian-varian yang berbeda sedikit gitu, sehingga itu nanti bisa eh, meng-carry atau menggeret eh, apa namanya konsumen untuk men-trigger, mencoba atau tertarik untuk mencoba produk-produk baru tersebut gitu, karena kalau konsumen terlalu lama juga dalam suatu produk yang begitu-begitu aja nanti dikhawatirkan bisa bosan, biasanya seperti itu. Nah, itu juga akan sama halnya dengan yang poin nomor 4, yaitu berkaitan dengan diversifikasi produk. Nah, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, peningkatan kualitas dan kuantitas produk. Nah, kami di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur, khususnya bidang produksi, itu sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produk, peningkatan kualitas dan kuantitas produk. Nah, yang pertama, kami biasanya melakukan workshop penguatan usaha KUKM pembuatan produk. Nah, di situ kami nanti membuat suatu produk, produk baru atau produk yang banyak diminati oleh masyarakat di sekitar sana. Misalnya kita di Nganjuk gitu, di Nganjuk kan banyak bawang merah gitu. Jadi biasanya nanti kita melakukan pembuatan produk yang base-nya atau bahan dasarnya adalah dari bawang merah. Nah, nanti kita masak di sana, kita buat sama-sama misalnya cookies dari bawang merah gitu. Kita buat dengan sebaik mungkin tentunya dengan instruktur yang ber-BNSP ya sehingga bisa Bapak Ibu lihat di sini ada fotonya bahwa mereka menggunakan sarung tangan tentunya dengan alat-alat yang juga food grade gitu ya. Itu membuktikan bahwa kualitas produknya itu juga akan pasti terjamin begitu. Nah, kemudian dikemas semenarik mungkin. Nah, jadi tidak hanya kuantitas saja yang dikejar, tapi juga kualitasnya juga tetap harus dijaga. Nah, begitu juga dengan peningkatan kuantitasnya. Bagaimana kita sudah membuat misalnya produk dengan sebaik mungkin dengan menggunakan alat-alat food grade dan dengan apa namanya sarung tangan dan lain sebagainya untuk menjaga higienitas. Tapi kalau kita tidak mempunyai alat yang mumpuni, kita tidak akan bisa membuat produk dengan kuantitas tertentu yang cepat ya. Nah, maka dari itu kami juga melakukan kegiatan namanya bimbingan teknis peningkatan kualitas produk bagi UKM. Nah, di situ kami selain mempraktekkan cara membuat produk, kami juga memberikan alat-alat yang menunjang dari pembuatan produk tersebut. Misalnya pada saat ini yang difoto itu kami di Probolinggo ya pada tanggal 9 September kami membuat BIMTEK olahan mie. Jadi di sana para UKM dikumpulkan sebanyak 50 orang, kemudian dipraktekkan cara membuat mie dan juga diberikan alat membuat mie-nya. Jadi itu yang Bapak Ibu lihat diserahkan itu adalah alat pembuat mie otomatis itu yang di bawah itu. Kemudian dapat kompor juga gitu. Cuma memang nggak satu orang satu ya. Jadi ini per kelompok gitu. Jadi satu kelompok isi 10 orang. Nanti harapannya para UKM itu bisa menggunakannya secara bergiliran begitu. Nah, kemudian selain dari sisi produknya, kami juga mengadakan konsultasi atau coaching terkait dengan
kemasannya. Nah, jadi yang Bapak Ibu lihat di foto sebelah kiri itu adalah kegiatan kami yang rutin tiap 1 bulan sekali kami melakukan coaching one on one bersama dengan tenaga ahli kami dari Rumah Besar Kemasan Mojokerto. Jadi memang beliau adalah Pak Nasrul Hasin yang berada di tengah itu. Beliau adalah tenaga ahli kami di bidang produksi dan restrukturisasi usaha terkait dengan packaging. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki usaha, yang mungkin masih ada kendala terkait dengan packagingnya, mulai dari untuk keamanan maupun untuk daya tariknya, misalnya desainnya seperti itu, ya nanti bisa ikut eh, coaching kami di kantor Dinas Koperasi KM Provinsi Jawa Timur di Jalan Juanda Sidoarjo begitu. Nah, setelah itu yang foto sebelah kanan itu adalah OPOP ya. Jadi OPOP ini spesial. Pokoknya kalau OPOP itu selalu spesial ya. Jadi seringkali kita mengadakan kegiatan OPOP ini baik manajerial maupun pembuatan produk. Jadi kalau OPOP itu selalu di hotel ya. Biasanya nanti kita 2 hari. Saya mungkin Bapak Ibu yang bergabung di sini sudah ada beberapa yang pernah mungkin ya mengikuti kegiatan fasilitasi OPOP ini. Jadi kalau OPOP ini adalah memang khusus khusus para pesantren trainer maupun santripreneur dari berbagai pesantren di Jawa Timur untuk mengikuti sesi workshop kita atau pelatihan singkat kita selama 2 hari, mulai dari siang sampai dengan siang di keesokan harinya. Itu macam-macam. Biasanya kita ada 3 narasumber. Jadi pertama kita diajari terkait dengan manajerial, kemudian diajarkan juga terkait dengan pembuatan produknya, dan yang terakhir terkait dengan legalitas. Ya, jadi all in. Jadi kalau OPOP itu biasanya dapat all in seperti itu. Nah, kemudian kita berlanjut pada aspek fasilitasi, sertifikasi, dan legalitasnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa selain produknya yang harus ditingkatkan kualitas dan kuantitas, juga harus melihat sertifikasi dan legalitasnya. Nah, di bidang produksi restrukturisasi usaha ini, kami menangani berbagai macam sertifikasi dan legalitas. Yang pertama, seperti yang Bapak Ibu lihat di pamflet sebelah kiri, itu adalah mengenai sertifikasi halal. Tapi ini halalnya khusus batik. Ya, jadi batik itu kan mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ponpesnya punya usaha batik ya. Nah, batik itu malamnya atau apa namanya plastisin ya, malam itu yang untuk dicanting itu kan dari lemak, ya, lemak hewani. Nah, terkadang lemak hewaninya tidak diketahui sumbernya dari mana. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya eh, penelitian atau diteliti kandungannya supaya bisa memastikan bahwa eh, pola-pola yang telah tergambar di batik itu menggunakan malam yang halal begitu. Begitu juga dengan kainnya. Karena sekarang juga nggak jarang ya kain itu terkadang ada kontaminasi dari hewan-hewan yang seperti babi, kemudian juga apa namanya kuasnya mungkin menggunakan kuas untuk pewarnaan itu kadang-kadang kuasnya juga ada yang kuas menggunakan apa namanya bulu babi begitu. Jadi, nah kalau hal-hal seperti itu nanti yang akan dievaluasi oleh eh, sertifikasi halal ini. Jadi nanti kami akan bekerja sama dengan BSKJI ya, Balai Standar Kerajinan apa kalau nggak salah punyanya Kementerian Kementerian Perindustrian di Jogja ada namanya Balai Batik gitu di sana. Nah, mereka yang akan mengevaluasi terkait dengan lokasi produksi batik dari Bapak Ibu sekalian. Nanti akan didatangi, kemudian dilihat cara produksinya, dilihat alat-alat produksinya, dilihat juga dengan bahan-bahan produksinya. Begitu. Kemudian beralih ke yang tengah, fasilitasi sertifikasi halal reguler. Jadi kalau halal reguler ini umum ya, jadi lebih kepada makanan minuman. Halal itu untuk makanan minuman ada 2 jenis Bapak Ibu. Jadi ada yang self declare, ada juga yang reguler. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau yang self declare itu Bapak Ibu bisa langsung apply sendiri. Apply itu apa istilahnya? Mendaftarkan sendiri ya.
bisa mendaftarkan sendiri langsung melalui eh, webnya halal ya, jadi miliknya apa namanya Badan Halal ya, Badan Badan Halal Indonesia itu bisa mendaftarkan ke sana, mengisi beberapa formulir dan nanti bisa langsung keluar sertifikat halalnya karena dianggap produk Bapak Ibu itu tidak memiliki resiko tinggi. Jadi menurut Badan Halal itu produk makanan minuman itu terbagi menjadi dua, ada yang high risk dan ada yang low risk. Jadi yang high risk itu seperti makanan yang sifatnya hewani atau olahannya. Jadi kalau misalnya tadi Pak Kiai dari Batu produknya adalah eh, ayam frozen, nah itu akan masuk pada kategori yang high risk. Kenapa? Karena dia mengandung hewani gitu. Jadi itu ada daging ayam kan begitu. Jadi daging ayam itu masuk pada kategori produk hewani. Nah, untuk memastikan apakah benar itu ayam, bagaimana ayamnya disembelih dan lain sebagainya itu adalah nanti akan menjadi eh, evaluasi, akan menjadi bahan penelitian bagi badan halal atau pendamping halalnya nanti begitu. Maka dari itu ayam frozen termasuk pada kategori high risk yang harus di sertifikasi halal melalui reguler gitu. Kalau yang self declare Bapak Ibu bisa gratis ya. Misalnya nanti Bapak Ibu di sini ada yang eh, produknya minuman gitu. Misalnya kayak Sinom atau apa namanya jus dan lain sebagainya begitu yang tidak ada kaitannya dengan hewani. Nah, itu akan lebih mudah itu bisa langsung mengisi formulir di webnya halal, nanti di situ bisa langsung keluar. Nah, tapi kalau yang sifatnya hewani, itu diperlukan halal reguler dan berbayar biasanya kalau tidak mengikuti fasilitasi. Nah, disinilah kami dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur hadir untuk memberikan sertifikasi halal reguler secara gratis. Jadi, Bapak Ibu nanti tentunya dengan ada beberapa prosedur dan persyaratan yang sudah tertera seperti ini ya. Jadi nanti akan dikurasi oleh tim kami, akan dipilih dan kuotanya terbatas tentunya memang. Nah, nanti yang terpilih itu nanti akan ada pendampingnya dan di situ nanti eh, ada evaluasi-evaluasi yang harus tentunya diikuti oleh Bapak Ibu sekalian seperti itu. Selanjutnya yaitu fasilitasi hak intelektual merek. Nah, di sini ini juga sangat penting ya merek ini. Jadi karena merek ini adalah identitas dari produk Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada yang sama, tidak boleh menyamakan dengan produk lain dan tidak boleh disamakan dengan produk lain. Begitu. Jadi istilahnya ini adalah trademarknya Bapak Ibu yang memang harus dijaga begitu. Jadi kalau sudah memiliki suatu nama produk, ya kita tentunya tidak mau kan produk kita nanti namanya ditiru oleh produk lain, apalagi yang serupa. Nah, maka dari itu perlu untuk didaftarkan nama mereknya di Kementerian Hukum ya. Sekarang nggak gabung sama HAM lagi, jadi Kementerian Kemenhum. Nah, di situ mereka yang akan mensecure atau mengamankan eh, merek-merek dari Bapak Ibu sekalian. Memang tidak 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 mudah ya sekarang Bapak Ibu karena terus terang nama merek itu sekarang sudah berbagai macam, sudah banyak sekali sehingga Bapak Ibu dituntut untuk lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif terkait dengan nama apa yang akan digunakan untuk mereknya. Jadi tidak boleh identik, tidak boleh sama, tidak boleh menggunakan kata umum ya. Jadi itu nanti akan dievaluasi oleh eh, tim dari Kemenhum. Nah, selain itu nanti juga nama merek Bapak Ibu akan dipampangkan di web mereka untuk eh, istilahnya menunggu sanggahan begitu. Jadi dan misalnya Bapak Ibu memberikan merek eh, suatu merek namanya Philips. Nah, Philips misalnya ya. Philips itu nanti akan ditampilkan di websitenya Kemenhum apakah ada di kelas yang sama atau produk yang serupa dengan nama Philips tersebut, misalnya begitu. Nanti apabila ada, si pemilik Philips akan mengontak, gitu. Nanti akan terjadi eh, istilahnya sanggahan begitu. Nah, nanti akan ditelaah
Misalnya Philipsnya Bapak Ibu ternyata namanya eh, ada hal-hal identik lain gitu yang bisa menjadi pembeda antara Philips yang sebelumnya yang sudah ada dengan yang produk Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan terjadi suatu sanggahan seperti itu dan itu umum. Sudah biasa terjadi, maka dari itu Haki ini adalah suatu sertifikasi yang sifatnya bisa dikatakan paling lama ya. Karena kita juga harus menunggu sanggahan dari orang lain terkait dengan merek yang kita ajukan. Kemudian lanjut kepada uji lab. Nah, uji lab ini terkait dengan keamanan pangan dan ya sudah mulai masuk keamanan pangan. Jadi uji lab ini merupakan langkah pertama sebelum Bapak Ibu hendak mensertifikasi BPOM gitu. Jadi sebelum ada izin edar BPOM, Bapak Ibu syaratnya harus sudah memiliki hasil uji labnya begitu. Nah, setelah uji lab dimiliki, ini Bapak Ibu bisa memiliki atau bisa mendaftar izin edar melalui BPOM gitu. Nah, ini semua kami fasilitasi. Kalau kalau nggak fasilitasi berbayar. Nah, tapi kalau bisa masuk fasilitasi kami ada subsidi seperti itu. Nah, BPOM ini adalah eh, izin edar yang sifatnya nasional, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar yang ada yang namanya PIRT, nah PIRT itu sifatnya hanya sektoral. Jadi PIRT itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, kabupaten atau kota tempat Bapak Ibu berada, domisili produk tersebut. Misalnya tadi Bapak Kiai dari Batu, kalau enggak mengeluarkan izin PIRT, tentunya nanti ke Dinas Kesehatan Kota Batu. Nah, maka dari itu nanti lingkup penyebaran produk Bapak Ibu harus hanya ada di Batu saja. Bapak Ibu tidak bisa menjualkan produknya di luar Kota Batu karena itu sudah menyalahi aturan dari PIRT. Nah, tapi kalau Bapak Ibu scale up, Bapak Ibu mengembangkan usahanya dengan mendaftarkan ke izin edar yang dimiliki oleh BPOM, maka sifatnya nanti sudah bisa menjadi nasional seperti itu. Jadi Bapak Ibu mau jualan di Surabaya, mau jualan di Semarang, di Jakarta, sudah bisa. Tidak akan menjadi suatu permasalahan. Tapi kalau masih PIRT, Bapak Ibu jajakan produk Bapak Ibu di misalnya di suatu toko oleh-oleh di kota Surabaya gitu, itu akan menjadi masalah dan apabila ada aparat penegak hukum yang mendapati hal tersebut, Bapak Ibu bisa dikenakan sanksi pidana seperti itu. Kemudian lanjut pada desain kemasan. Nah, desain kemasan yang di sini itu berbeda dengan desain kemasan yang tadi saya paparkan pada saat awal tadi ya di sesi coaching one on one. Jadi desain kemasan kami di bidang produksi itu ada dua jenis. Yang pertama yang one on one tadi itu. Nah, yang kedua di sini fasilitasi benar-benar didesainkan, kemudian di apa ya, digambar gitu. Jadi kalau yang tadi itu hanya sifatnya konsultasi, tapi Bapak Ibu sendiri yang harus eksekusi. Tapi kalau di yang fasilitasi desain kemasan yang ini, itu benar-benar dibantu juga sampai dengan eksekusinya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan atau membuat suatu program kerja yang namanya Millennial Job Center ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu juga sekilas. Jadi Millennial Job Center ini adalah Pemprov bekerja sama dengan anak-anak muda, freelancer begitu, yang tentunya kompeten di bidangnya. Dalam hal ini adalah desain, desain kreatif, desain produk. Nah, mereka nanti yang akan menjadi body. Body itu istilahnya apa ya? Kawan, kawannya Bapak Ibu untuk saling konsultasi, untuk saling eh, apa ya? Bapak Ibu bisa curhat nanti ke mereka. Saya itu sebenarnya mau eh, produk saya itu seperti ini kemasannya. Misalnya ada fotonya di tengahnya, ada foto saya tengahnya, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa nanti akan konsultasi dengan badinya itu. Jadi nanti mereka yang akan membuatkan, tapi tentunya juga ada syarat-syaratnya dan ada batasan-batasannya. Jadi mereka hanya bisa revisi kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi nggak bisa sampai minta ganti terus. Misalnya sudah ganti, misalnya sudah awal minta saya ada foto saya nih di kemasannya. Tapi habis itu tiba-tiba setelah dilihat kok nggak bagus ya foto saya di situ ya ganti lagi. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus revisinya yang sifatnya minor begitu.
Kemudian lanjut ke HACCP. Nah, HACCP ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Jadi kalau eh, BPOM dan halal itu tadi sifatnya nasional, nah kalau HACCP ini sudah internasional. Jadi Bapak Ibu mungkin Pak Kiai dari Batu tadi mau mengekspor eh, ayam frozennya, nah tentu Bapak harus sudah memiliki, Pak Kiai harus memiliki sertifikasi HACCP ini. Jadi HACCP itu adalah Hazard Analysis Critical Control Point ya. Di situ nanti produk Bapak Ibu akan dilihat mulai dari awal, misalnya kalau ayam frozen ya, mulai dari ayamnya masih hidup itu dilihat kesehatannya, kemudian pada saat penyembelihan, kemudian pada saat proses hingga sampai di tangan konsumen itu bagaimana, apa saja tahapan-tahapannya itu akan diteliti di sana. Nah, jadi ini sudah sangat tinggi ya standarnya. Maka dari itu persyaratannya kami juga banyak ya, terutama yang poin itu diprioritaskan untuk UKM dengan omset lebih dari 500 juta dalam 1 tahun terakhir. Nah, karena memang eh, apa namanya targetnya adalah sudah ekspor gitu. Jadi jangan sampai kami salah sasaran. Ternyata UKM yang disertifikasi HACCP ini belum siap kan, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengkurasi, memastikan bahwa UKM yang akan disertifikasi HACCP adalah benar-benar UKM yang sudah settle dan sudah siap produknya untuk sampai di pasar ekspor. Kemudian di pamflet yang kanan itu eh, ya ini nanti pamfletnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, ini contoh pamflet, kalau misalnya Bapak Ibu terpilih menjadi peserta fasilitasi dari bidang produksi dan restrukturisasi usaha. Jadi kalau yang fasilitasi dan sertifikasi ini, fasilitasnya kami selalu melakukan kurasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa langsung saya mau ikut itu tidak bisa, tapi harus ada beberapa persyaratan dan prosedur yang diikuti. Beda halnya dengan yang kualitas dan kualitas produk tadi, seperti pelatihan, seperti coaching one on one itu tadi, itu bisa. Selama masih ada kuotanya, Bapak Ibu bisa langsung ikut begitu. Yang penting harus ada NIB, kemudian paling tidak ya minimal usaha sudah berjalan 2 tahun. Udah itu aja. Habis itu membawa fotokopi KTP sebagai persyaratan administrasi kami. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan pengembangan dan diversifikasi produk. Nah, jadi eh, diversifikasi produk itu adalah strategi bisnis yang melibatkan penambahan produk baru untuk mengurangi ketergantungan atas suatu produk dan memperluas jangkauan pasar. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, seperti halnya air mineral santri. Nah, menurut saya air mineral santri itu sudah harus saatnya melakukan diversifikasi produk karena di sektor air mineral mereka sudah settle. Siapa sekarang di paling tidak Jawa Timur lah, siapa yang tidak kenal air mineral santri kan begitu. Rata-rata pasti sudah kenal dan sudah masuk jajaran air mineral top gitu ya kan. Ya meskipun memang masih belum setara dengan Aqua ataupun Le Mineral gitu, tapi paling tidak sudah ada di tier 2 lah, sudah ada di segmen 2 yang itu sudah sangat bagus untuk standar UKM, bahkan sudah industri ya itu menurut saya, sudah industri dengan produk yang sudah sangat proper dan pabriknya juga proper begitu. Nah, itu saatnya sudah harus melakukan suatu pengembangan produk atau penambahan lini produk yang paling tidak sejenis dulu begitu. Jadi tidak usah langsung loncat ke makanan atau ke baju gitu yang jauh kaitannya dari air mineral, tapi dekat-dekat dulu aja seperti minuman isotonik atau jus gitu, misalnya atau teh gitu kan. Tapi dengan nama atau trademark dari santri itu sehingga akan lebih memudahkan atau lebih mudah dalam eh, mendapatkan trust atau mendapatkan kepercayaan dari konsumen di pasar. Gitu. Nah, tujuannya tentu untuk meningkatkan volume penjualan, mengantisipasi penurunan nilai produk, mengurangi resiko dengan tidak bergantung pada satu produk saja dan menciptakan keunggulan bersaing. Nah, penurunan nilai produk ini ya yang paling bahaya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya lagi-lagi contohkan kepada santri ya, misalnya air mineral santri itu. Kalau eh, kita bisa amati lah ya se, se- seiring berjalannya
waktu. Semakin banyak lagi kan produk-produk air mineral dalam kemasan atau AMDK itu yang bermunculan di masyarakat kan di publik mulai dari Cleo aja misalnya katakan Cleo aja sudah punya ada eh, apa namanya turunannya gitu sudah ada apa istilahnya itu brand child brandnya jadi brand anak anak mereknya gitu. Jadi dia punya lagi eh, ada brandnya itu apa ya saya lupa namanya. Itu produksinya Tanobel juga, produksinya Cleo satu pabrik, tapi dia bedakan nama nama mereknya untuk memberi segmentasi pasar gitu. Jadi pasarnya dia bedakan. Jadi Cleo itu untuk yang menengah ke atas, nah yang produknya yang satunya itu untuk yang menengah ke bawah. Nah, sudah mulai seperti itu. Artinya apa? Artinya eh, pasar di air mineral dalam kemasan itu AMDK itu sudah sangat padat, sudah sangat tinggi sekali. Jadi untuk bersaing di sana itu sudah semakin riskan gitu. Nah, takutnya kalau santri tidak segera melakukan diversifikasi produk, bisa-bisa suatu saat nilai produk dari AMDK itu turun. Nah, pada saat AMDK nilainya turun, otomatis nilai jualnya juga akan turun seperti itu. Jadi otomatis sudah harus eh, mencari alternatif lain bagaimana agar brand santri ini, merek yang sudah dibangun sedemikian susahnya harus tetap terjaga seperti itu. Nah, kemudian sampai pada kesimpulan ya terakhir di sini mungkin Bapak Ibu yang sehari-hari di pesantren sudah lebih paham kalau ini manjada wajada ini. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil karena kesuksesan juga datang kepada mereka yang terus berusaha bahkan ketika orang lain mulai menyerah. Jadi apa yang saya sampaikan tadi di awal sampai dengan akhir tadi itu tidak akan ada gunanya apabila Bapak Ibu sendiri bukan Bapak Ibu sendiri yang melakukan tidak action gitu. Jadi kami dari dinas juga sudah melakukan fasilitasi, melakukan pelatihan, tapi kalau dari pengusahanya sendiri tidak berusaha, itu bukan pengusaha ya itu ya. Kalau tidak berusaha kan begitu. Nah, itu tidak akan berhasil gitu. Jadi Bapak Ibu intinya adalah eh, sebagaimanapun kita melakukan fasilitasi, kita mendorong Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan usahanya. Tapi kalau tidak Bapak Ibu sendiri yang memang memulai, tidak bisa Bapak Ibu sendiri yang mengeksekusi, itu tidak akan ada gunanya. Begitu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Farhan atas materi yang telah diberikan. Tentunya sangat bermanfaat bagi usaha dan produk dari pondok-pondok di sini. Gitu. Baik, mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi yang sudah disampaikan, atau mungkin ada yang mau sharing-sharing, dipersilakan. Halo, Monggo. Assalamualaikum. Nggih, monggo, Yai. Alhamdulillah, matur nuwun atas waktunya. Eh, itu terkait dengan sertifikasi ACC apa itu ya untuk luar negeri ekspor Ah, atau yang CCP. sertifikasi lain ya yang mengenai apa itu sertifikasi untuk penjualan yang sekiranya kredibel itu untuk pembiayaannya gimana? Nggih, Oke, monggo. baik. Ye, Pak Ah, Kiai. Benar. ICPP, HACCP tadi ya untuk yang ya sih, ekspor itu betul. HACCP. Jadi kalau tidak melalui fasilitasi dinas itu mahal sekali Pak biayanya. Itu mahal sekali HACCP itu. Tapi nanti kalau Bapak berhasil masuk dari kurasi yang kami lakukan, nanti akan ada subsidi Pak sifatnya. Jadi sama halnya seperti halal dan uji lab itu juga seperti itu. Jadi kalau halal kalau uji lab sepertinya benar-benar ditanggung ya. Jadi nggak nggak ada pungutan lagi yang harus dibayarkan oleh UKM. Tapi kalau halal dan HACCP itu tetap UKM dibebankan, tapi ada kortingan, Pak. Jadi ada subsidi dari kami dan itu bisa sifatnya bisa sampai 50% bahkan.
50% dari total biaya yang seharusnya dibayarkan oleh UKM. Begitu. Ya, eh, anu, untuk berkaitan dengan kurasi, kami itu eh, kalau tidak salah 2023 itu saya sudah mengikuti kurasi yang diadakan di Kediri kalau tidak salah waktu itu. Ya, apa kurasi itu kira-kira sudah mencukupi untuk persyaratan mendapatkan sertifikasi itu? Beda lagi, Pak. Jadi kurasi untuk melakukan atau untuk tergabung dalam fasilitasi sertifikasi dan legalitas kami ini adalah kurasi lagi nanti oleh tim kami yang memang akan melihat secara detail terkait dengan tujuan sertifikasi Bapak. Misalnya tadi dikatakan Bapak hendak ingin mengikuti eh, yang HACCP, fasilitasi HACCP, maka nanti kurasi yang akan dilakukan menyesuaikan dengan HACCP tersebut. Jadi misalnya sudah beromset paling tidak 500 juta seperti itu dan sudah dilihat produknya benar-benar settle, sudah siap ekspor dari packaging, dari proses produksi. Nah, seperti itu. Jadi kurasinya tidak bisa disamakan dengan kurasi yang mungkin pernah Bapak ikuti sebelumnya, tapi nanti akan ada kurasi khusus lagi yang memang spesifik terkait dengan fasilitasi apa yang hendak Bapak ikuti. Begitu, Pak. Oh iya, iya. Berarti berarti kurasi lagi dari dinas provinsi Iya, gitu ya. iya, khususnya nanti Hmm, dari bidang kami, Pak. Dari bidang iya iya produksi iya. dan strukturisasi usaha, gitu. Iya iya iya. Iya. Karena saya kan ini untuk sementara ini kan melalui penjualan itu yang lebih banyak 70-80% itu kan online gitu ya. Jadi permintaan dari beberapa konsumen itu secara online gitu. Jadi otomatis mungkin kalau umpamanya ini dikembangkan karena ada teman ini yang kirim ke luar negeri gitu. Jadi ada teman yang kirim ke luar negeri. Jadi saya mau diikutkan dari Frozen ini juga mau diikutkan. Otomatis tapi kalau berkaitan dengan omset 500 juta, 500 juta itu per apa? Artinya per bulan kayak atau per tahun gitu ya. Kalau maunya per bulan, kalau per tahun ya lebih dari 500 ya. Tapi kalau umpamanya mungkin kalau dari per bulan itu mungkin masih kurang dari 500. Mungkin mohon petunjuknya bagaimana? Ya, untuk 500 juta itu per tahun, Pak. Maka dari itu memang sebenarnya Hmm. nggak susah-susah amat ya, nggak besar-besar amat targetnya. Memang 500 juta per tahun. Nah, kemudian terkait dengan cerita Pak Kiai tadi bahwa sudah ada temannya yang membawa produk Bapak ke luar negeri. Nah, ini perlu diluruskan, Pak, bahwa kerap kali memang UKM yang saya temui itu bingung ya, atau istilahnya mereka ketakutan gitu. Jadi ada yang sifatnya sekarang itu kan just tip, Pak ya, just tip, jasa titip gitu. Nah, itu beda dengan halnya kita ekspor, Pak. Jadi kalau ekspor itu yang dikatakan ekspor itu adalah benar-benar membawa produk Bapak atau menjual produk Bapak di luar negeri dengan kapasitas yang besar. Misalnya 1 ton atau 1 kontainer. Biasanya hitungannya adalah skala dalam kontainer ya. Kalau kalau kita ekspor itu begitu. Jadi beda halnya dengan yang Bapak ceritakan tadi bahwa hanya dibawa oleh teman, hanya dititip oleh teman, seperti itu beda. Itu tidak termasuk kategori ekspor, Pak. Jadi kalau masih seperti itu, tidak perlu memiliki sertifikasi HACCP masih. Karena jumlah dari produk Bapak yang dibawa oleh teman ke luar negeri itu tidak melebihi jumlah dari eh, konsumsi pribadi begitu. Jadi kalau yang dibawa teman, dibawa orang menggunakan pesawat biasa itu hanya dianggap sebagai untuk konsumsi pribadi dan tidak diperlukan untuk sertifikasi sampai dengan HACCP. Beda halnya dengan misalnya nanti Bapak benar-benar ingin mengekspor secara proper ya, secara benar-benar itu nanti adalah menggunakan eksportir, Pak. Jadi menggunakan eksportir, hitungannya bisa per kontainer kontainer. Nah, disitulah nanti akan ada persyaratan-persyaratan dari eksportir, salah satunya yaitu HACCP itu, begitu. Iya 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 iya. Terima kasih atas petunjuk. Matur nuwun. Ya, sama-sama, Pak.
Oke, matur nuwun Pak Kiai atas pertanyaannya dan monggo barangkali ada yang mau bertanya lagi atau yang ingin didiskusikan dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan dipersilakan. Apabila cukup mungkin boleh bantu ketik di kolom chat nggih. Nggih. Mungkin cukup nggih Pak Farhan. Oke, Nggih, siap. oke kalau cukup. Nih. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau disampaikan lagi. eh ya, intinya kalau misalnya ada bingung, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini eh, spesial sekali ya. Jadi OPOP itu benar-benar merupakan suatu program kerja unggulan dari Ibu Gubernur ya, makanya yang mana memang benar-benar memberikan all in semuanya atensi terhadap OPOP ini. Jadi Bapak Ibu di pondok pesantren itu istilahnya sudah diberikan privilege yang luar biasa. Jadi monggo dimanfaatkan, monggo dimaksimalkan. Kalau ada apa-apa, ada bingung, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Monggo main-main ke kantor kami juga bisa untuk menanyakan lebih detail terkait dengan fasilitasi atau pelatihan apa saja yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Gitu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Farhan untuk materi terkait pengembangan usaha bagi UKM. Insya Allah akan bermanfaat bagi pondok-pondok di sini yang hadir dan juga nanti mohon izin materinya boleh dikirim ke saya nggih, untuk saya kirim ke grup. Ya, Oke, siap. oke. Baik, untuk sesi materi sudah selesai. Terima kasih Bapak Farhan atas materi yang telah disampaikan dan juga diskusi yang telah dilaksanakan tadi. Masnya ini Mas Raihan. Oke, siap. Betul, Pak. Oh, oke, oke. Oke. Iya, iya. Nah. Baik, terima kasih bagi para kiai, bunyai, Gusti Ngucat yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di Klinik Opop seri ke-36 minggu depan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.